Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Lanjut sesi kedua teman-teman, kuliah umum yang diberikan oleh Pak Prabowo dalam acara pembekalan calon perwira TNI Polri tahun 2024. Di sesi ini Pak Prabowo ini bakal membahas terkait peta geopolitik saat ini, di mana Indonesia ini memerankan peran yang sangat sentral dan sangat penting di dunia. Pak Prabowo juga mengatakan sejarah Indonesia, sejarah kelam Indonesia yang dulu pernah dihinakan atau direndahkan bangsa lain. Bahkan dalam pernyataannya Pak Prabowo ini sangat marah karena dulu Indonesia pernah dianggap lebih rendah daripada anjing. Mohon maaf teman-teman, tapi inilah sebuah kenyataan. Dulu bangsa Eropa itu menyamakan posisi pribumi atau inlander dengan honden, dengan anjing. Jadi teman-teman, ini bukanlah sebuah informasi hoax. Saya tidak ingin memicu misalnya teman-teman untuk mengajak teman-teman membenci negara lain atau bangsa asing. Tapi saya ingin di sini teman-teman kita tidak melupakan sejarah kita. Jangan sampai kita lupa penderitaan para nenek moyang kita, para pendahulu-pendahulu kita yang dulu pernah merasakan pedihnya dijajah oleh bangsa asing. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan kita sama-sama menyimak pernyataan dari Pak Prabowo ini, kita bakal makin mencintai bangsa kita bakal makin berani untuk membela bangsa kita dan juga bisa terus mempersiapkan pertahanan dan juga kekuatan yang lebih matang untuk menghadapi agresi atau upaya memecah belah Indonesia agar Indonesia tidak kembali dikuasai negara asing. Ya teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita simak dulu pernyataan dari Pak Prabowo terkait peta geopolitik internasional saat ini. Ya teman-teman, simak video selengkapnya. Statecraft artinya adalah pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. Pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. The skillful management of state affairs. Ada 3 macam statecraft. Ada 3 aliran bernegara. Yang pertama, aliran ideologi. Biasanya aliran ideologi ini berjalan dalam kurang lebih 70 tahun pertama sebuah negara. 70 tahun pertama sebuah negara urusannya adalah ideologi. Apakah kita demokrasi, atau kita otokrasi, atau kita diktator, atau kita oligarki. Pendiri-pendiri bangsa kita memilih bangsa Indonesia sebagai demokrasi, kerakyatan, kedaulatan rakyat. Ada negara yang berdasarkan faham ideologi ekonomi, kapitalisme atau sosialisme, kapitalisme atau komunisme. Ada negara yang berdasarkan rasialisme atau liberalisme. Kita pernah mengalami dijajah. Waktu kita dijajah, negara itu adalah negara imperialis berdasarkan rasialisme. Di atas kulit putih, di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Oosterlingen. Baru kita pribumi golongan paling bawah yang mereka sebut inlander pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi.
verboden for Honden and Inlander. Yang ini agak emang salah dari sananya terjemahannya. teman-teman ya, Kalau yang slide benar semua. verboden dilarang, for Honden Jadi kita ya Honden dulu, bisa ngelihat baru Pak Prabowo yang sedang Inlander. berpidato. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tahun 78 Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu, saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan verboden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan. Baru ada lagi nih teman-teman. Harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak sesi kedua dalam penyampaian Pak Prabowo terkait situasi geopolitik saat ini. Ditambah juga Pak Prabowo sedikit menceritakan terkait sisi kelam penjajahan Indonesia yang dulu kita dijajah oleh bangsa asing. Sebut sajalah Belanda teman-teman, yang di sana sangat jelas. Teman-teman kita buka lagi ini tulisannya. Verboden for Honden and Inlander, yang artinya itu pribumi dan anjing dilarang masuk. Ini bangsa Indonesia teman-teman disamakan dengan anjing. Jadi serendah-rendahnya manusia teman-teman tentu tidak boleh disamakan dengan hewan, apalagi mohon maaf ya dengan anjing. Dan ini pernah terjadi di mana Indonesia dulu menjadi warga kelas 2 bahkan mungkin kelas 3. Jadi jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai kita mengalami hal yang serupa, jangan sampai anak cucu kita juga menghadapi pedihnya, nanti kita merasakan lagi pedihnya penjajahan. Jangan sampai teman-teman. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa tetap merdeka selama 10, 20, 100 tahun bahkan 1000 tahun ke depan. Semoga Indonesia masih bisa tetap eksis. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita. Terima kasih telah menyimak sesi pertama dan juga sesi kedua dari pidato Pak Prabowo. Kita tentu bakal upload video-video menarik lainnya. Kalian itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.